Olimpiade Tokyo 2020 ditunda karena COVID. Dan ketika banyak dengar pendapat di Tokyo beberapa saat yang lalu, ternyata banyak yang komentar bahwa Olimpiade Tokyo sebaiknya digeser lagi, tidak diselenggarakan di tahun ini, di tahun 2021. Bahkan ada yang mengatakan menggesernya ke London. Wali kota Tokyo, Yuriko Koike, menggebrak meja. Dia mengatakan bahwa COVID bukan menjadi kendala, tetapi menjadi melakukan apapun dengan cara yang baru. Yuriko tetap bersikukuh akan menyelenggarakan Olimpiade di tahun 2021 ini. Dia akan berusaha sekuat tenaga Olimpiade tetap aman. COVID harus ditaklukkan. Yuriko patut dicontoh di dalam membangun ekonomi, wisata, dan menjalankan protokol kesehatan yang murah, cepat, dan efektif. Olimpiade Tokyo akan jadi etalase perjuangan melawan globalis COVID. Melihat perjuangan Yuriko, bagi saya manusia unggul bukan takluk dan mengikuti, tetapi melakukan sesuatu yang baru dengan cara baru, dengan pikiran yang baru. Old mind itu kuno, tidak akan menyelesaikan masalah pandemi ini yang dianggap hanya masalah kesehatan. COVID adalah economic toolnya globalis. COVID adalah political toolnya globalis. Sejak awal, political dilawan dengan geopolitik. Masalah ekonomi dilawan dengan geoekonomi strategi. Sekali lagi kita bertanya, punyakah grand plan nasional menyelesaikan masalah pandemi selain menggunakan vaksin? Bagaimana membangun ekonomi dari -2 yang terburuk prestasi pejabatnya semenjak krisis 98 menjadi positif sesuai dengan cita-cita kampanye 7% plusnya? Loh, kok diem semua sih? Kalau gitu kita lanjut. Kita lanjut dengan memberikan fakta lain lagi. Ukuran sukses salah satunya adalah dengan memperlihatkan data fakta. Kita lihat data fakta. Zaman Pak Harto lengser, GDP per kapita nasional sekitar angka $800 per kapita. Lalu 3 presiden, Pak Habibie, Gus Dur, dan Ibu Megawati. Dari angka 800 naik ke $1.200 per kapita, alias naik 50%-an dengan 3 presiden. Lalu zaman Pak SBY dari $1.200 ke $3.700 atau naik sekitar 220% dalam 10 tahun. Dan 6 tahun terakhir ini dari angka $3.700 ke $4.100 atau sekitar naiknya hanya 20%. Apakah ini prestasi? Ini nanya lo ya, jangan nyolot. Gua takut deh lu pada galak fans pemuja ini, serem gua. Nah, nanya aja kenapa hanya 20% dalam 6 tahun. Jangan dibilang nyinyir ya, maaf ya. Gila nih, galak-galak bener nih fansnya. Padahal nanya fakta lo ya ini ya. Sekali lagi, lalu apa solusinya? Nah, kalau kita pejabat pasti bukan gaya old mind, bukan gaya mereka yang menjabat sekarang yang sangat tidak up to date dengan teknologi, tidak update dengan digital, tidak paham langkah globalis, masih dalam cengkraman oligarki, dan tidak punya strategi mengalahkan negara besar Tiongkok dan Amerika selain manut menjadi bagian dari kepentingan negara besar karena diplomasi lemah sekali. Memang tidak terlihat secara nyata saat ini, namun 6 tahun naiknya 20% itu menurut banyak pengamat ekonomi adalah rapot merah. Jadi kalau nanti di tahun 2024 siapapun yang akan menjabat menjadi orang nomor 1 di negeri kita ini, dipastikan kalau mereka adalah pejabat saat ini, mereka bukan orang berprestasi sesungguhnya. Jadi silahkan Anda tetap memilih mereka karena kesukaan atas citra kesederhanaannya atau citra baiknya, silahkan. Gak apa-apa juga sih, tapi jangan harap kita bisa menjadi berdaulat, punya produk yang mendominasi tingkat dunia, disegani negara lain, paspor hijau milik kita di mana-mana dihormati. Jangan harap old mind gitu loh, gak akan merubah. Ya kayak gini-gini aja. Jadi solusinya ala Mardigu Nation tuh bagaimana? Kita melihat uang beredar yang 6.000 triliun itu dibandingkan dengan GDP nasional, ternyata hanya sekitar 38%-an. Kita lihat Jepang, Korea Selatan, angkanya mendekati 100%. Jadi dalam Mardigu Nation yang dilakukan adalah mencetak 6.000 triliun uang baru rupiah yang akan dibagikan ke UKM dengan syarat punya aset produktif senilai 1, maka akan dapat pinjaman tanpa bunga 5 tahun senilai sampai 3 kalinya. Misalnya aset produktifnya 500 juta, maka pinjamannya tanpa bunga bisa sampai 1,5 miliar yang dikembalikan dalam 5 tahun secara cicilan tahunannya. Dengan teknik sederhana ini maka digaransi 4.100-an GDP per kapita akan naik menjadi 10.000-an dalam 4 tahun dan membuat Indonesia menjadi negara produktif dan negara pasar terbesar dalam waktu cepat. Itulah new mind, memberikan solusi kepada old mind. Sebenarnya kalian ini masih mau sama old mind atau new mind sih?